Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini di video ini kita akan belajar dan berlatih pada unit menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat lanjut. Kode unitnya J63OPR00.011.2. Oke, langsung saja. Di unit ini kita akan mempelajari beberapa submateri. Yang pertama adalah mail match. Mail match adalah alat atau tools yang digunakan untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lain-lainnya menggunakan informasi yang disimpan atau data yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Jadi kuncinya di sini mail match itu adalah tools atau fitur. Bisa juga kita menyebutnya fitur. Kemudian bisa dipakai untuk membuat surat, label, amplop. Dan menggunakan apa? Menggunakan informasi atau data yang disimpan di daftar atau database atau spreadsheet. Manfaat mail match yaitu untuk mempermudah dalam membuat isi yang sama untuk orang yang berbeda-beda. Ini kaitannya dengan surat menyurat. Kemudian penggunaan mail match. Yang pertama, untuk membuat surat massal. Misalnya suratnya seperti ini. Di sini ada surat keterangan, kemudian di sini ada nama dan lain-lain. Ini nantinya bisa kita manfaatkan mail match untuk pembuatannya, sehingga kita tidak perlu membuat surat ini dalam jumlah yang banyak. Cukup datanya aja yang kita kumpulkan dalam sebuah file atau database. Kemudian bisa digunakan untuk membuat label massal. Seperti ini contohnya. Di sini kita memiliki sebuah desain label. Kemudian di dalamnya ini nanti kita isi data-data yang sudah kita susun dalam sebuah database atau spreadsheet. Kemudian amplop. Nah, biasanya dalam amplop ada tujuan pengiriman yang berbeda-beda. Bisa puluhan, bisa ratusan. Supaya kita menghemat waktu atau lebih praktis, lebih efisien dalam file, kita tidak perlu membuat sebuah file amplop ini sebanyak jumlah tujuan pengiriman. Cukup kita membuat daftar tujuannya aja. Lebih jelasnya nanti di prakteknya. Kemudian tag nama seperti ini. Jadi di sini ada sebuah tag nama atau name tag, ada isian nama dan isian kelas. Jadi dengan adanya mail match kita tidak perlu membuat tag name ini sebanyak jumlah siswa. Bayangkan misalnya jumlah siswanya ada 200. Kalau kita membuat ini sebanyak 200, rasanya kurang praktis dan efisien. Kita cukup membuat satu file ini, kemudian kita membuat satu file lagi untuk daftar nama siswa. Kemudian bisa juga untuk pembuatan sertifikat. Nah, bentuknya sertifikat kurang lebih seperti ini. Di dalam sertifikat ada dua bagian, yaitu bagian yang statis, artinya sama isinya. Kemudian bagian yang dinamis, yang isinya bisa jadi nama, bisa jadi
alamat, nomor telepon, kejuruan, dan lain-lain. Nah, yang berbeda itu kita masukkan di dalam daftar database. Yang sama kita cukup membuat dalam satu file Word. Kemudian kita manfaatkan Mailmatch untuk membuatnya. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, di dalam penggunaan Mailmatch, teman-teman, kita membutuhkan dua file. Yang pertama, file untuk master file. Master file itu maksudnya yang diketik di Word kemudian berisi informasi yang sama. Jadi datanya beda tapi informasinya sama. Contoh, ini surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang mengikuti pelatihan di sebuah lembaga pelatihan kerja. Nah, kalau ada 200 orang yang minta surat ini, kemudian kita ketikkan seperti ini sebanyak 200, rasanya tidak efisien, filenya juga banyak dan susah dicarinya. Jadi kita cukup membuat master di Word untuk informasi yang sama ini, satu file. Kemudian kita membuat satu file lagi, yaitu file Excel atau spreadsheet. Nah, kurang lebih seperti ini. Isi dari ini itu mengacu kepada daftar informasi ini. Jadi di sini ada nama, nomor peserta, NIK, alamat, kejuruan, periode, status. Jadi variabel-variabel ini datanya ada di sini. Nama, nomor peserta, NIK, alamat, nomor telepon, kejuruan, periode, dan status. Ada semua di sini. Oke. Jadi silahkan teman-teman pause video ini, kemudian membuat file di Word dengan isi seperti ini. Oke. Silakan di pause dan dibuat file seperti ini. Oke, jika ini sudah selesai, langkah kedua teman-teman membuat file menggunakan Excel. Ya, isinya yang pertama teman-teman ketikkan headernya ini, yaitu nomor, nama, nomor peserta, NIK, alamat, nomor telepon, kejuruan, periode, dan status. Oke, bisa di pause video ini dan bisa ditiru juga isinya ini. Ya, untuk sampel nggak perlu banyak-banyak, teman-teman bisa membuat seperti ini 20 atau bisa juga 5 atau 10. Oke. Setelah teman-teman selesai membuat file Word ini, teman-teman simpan file tersebut di sebuah folder. Di sini saya contohkan, saya membuat folder dengan nama Mailmatch. Nah, jadi ini filenya. Misal dikasih nama master surat keterangan. Oke, jika sudah, klik save. Oke. Kemudian, file Excel yang sudah dibuat, teman-teman simpan di folder yang sama dengan file yang Word tadi, dengan nama database peserta LPK. Ya, karena ini sudah saya simpan, jadi saya tidak perlu save lagi, teman-teman. Di sini klik save. Oke. Oke, jika sudah, berarti kita sudah memiliki
file master Word yang berisi informasi umum yang sama untuk setiap surat yang dibuat. Kemudian kita juga sudah memiliki file yang berisi database yang bakalan digunakan untuk mengisi isian-isian di dalam master Word-nya. Oke, jika sudah, kita mulai untuk mail match-nya. Yang pertama, letakkan kursor di sebelah titik 2 ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya sudah atur hanging indent di posisi sebelah sini. Tujuannya apa? Biar ketika saya mau kasih jarak tinggal dipencet tab. Kemudian ketika nanti di baris alamat ini jika alamatnya panjang, dia bisa turun dan urut dengan atasnya. Oke, teman-teman bisa juga buat seperti itu. Oke, mulai untuk mail match-nya kita letakkan kursor di sebelah titik 2, kemudian tekan tab supaya memberi jarak. Kemudian pada tab menu klik mailings. Kemudian tekan Start Mail Match, pilih Start Mail Match. Kemudian klik Step by Step Mail Match Wizard. Oke, di sini muncul window Mail Match, pengaturan Mail Match. Di sini biarkan di posisi letter atau surat. Kemudian di sini klik Next Starting Document. Oke, ini biarkan di Use the current document. Kemudian yang di bawah klik Next titik 2 Select Recipient. Oke, di sini biarkan Use an existing list. Di sini kita browse. Kita cari file Excel yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai filenya susah dicari ya teman-teman, jadi nyimpannya juga harus pas. Nah, filenya tadi yang ini, kita klik file ini, kemudian kita open. Kemudian di sini first row kita buang aja centangnya, kemudian klik OK. Oke. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kemudian kita OK. Kemudian setelah itu kita klik Next. Oke. Pada step 4 ini kita pilih More Item. Nah, karena kursor kita berada di nama, maka yang kita panggil adalah data nama. Kita klik Insert. Perhatikan ini berubah menjadi tanda seperti ini. Kemudian kita close. Kemudian kita pindah kursornya, kita atur tabnya supaya bisa urut dengan atasnya. Kemudian klik More Item lagi. Di sini nomor peserta, berarti kita pilih data nomor peserta. Kemudian klik Insert. Close lagi. Ulangi langkah yang tadi. Klik More Item. Di sini nick, kita pilih nick. Kemudian Insert, kemudian Close. Kemudian taruh kursor lagi di alamat. Kita atur supaya urut. Kemudian pilih More Item, pilih alamat, klik Insert, Close. Kemudian yang di bawah di sini ada kejuruan. Kita atur kursor supaya urut juga. Klik More Item. Kemudian pilih kejuruan, klik Insert, Close lagi. Kemudian taruh kursor di sebelah titik 2 periode. Klik Tab supaya bisa sama letaknya. Klik More Item. Di sini kita
pilih periode, kemudian klik insert, close. Langkah yang sama untuk status. Klik more items, pilih status, klik insert, klik close. Oke, yang di isian sudah kita selesaikan. Yang ini nanti ditulis manual. Biasanya untuk surat kayak gini ditulis manual. Ini juga tanggalnya. Jadi kita biarkan saja. Kemudian setelah ini terisi semua dengan variabel-variabel database, kita klik next, -2 preview your letter. Nah, sini kita sudah bisa melihat hasilnya, teman-teman ya. Di sini kalau kita mau melihat ini data pertama. Untuk melihat data selanjutnya, di sini kita bisa klik next record. Nah, seperti ini kurang lebih. Coba kita bandingkan. Apakah benar data ini Bambang Susetio? Nah, benar, Bambang Susetio. Oke. Kita bisa melihat data yang berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah benar, kita klik next, complete the match. Oke. Jika sudah, biasanya stepnya adalah kita lanjut untuk print. Untuk print bisa langsung di sini. Bisa ngeprint semua. Misal ini all, maka semua yang ada di sini sebanyak 20 ini akan di print. Jika kita pilih yang halaman ini aja, kita pilih current record. Jika kita ingin halaman tertentu atau data record tertentu 1 sampai 5 mungkin atau 10 sampai 20, di sini klik 10, to-nya 20. Kemudian klik OK. Selain itu, kalau kita mau ngeprintnya nanti, bisa juga dengan cara seperti ini. Misal kita mau ngeprint yang pertama. Nih. Kita tinggal file, kemudian print, kemudian cari printer yang available, misalnya ini, kemudian kita cocokin, lihat datanya ternyata sudah benar, kemudian kita klik print. Oke, kemudian kita mau data kedua. Nah, kita tinggal klik next. Jadi kita tidak perlu membuat file yang sama lagi dengan nama file yang berbeda. Cukup kita mainkan recordnya ini. Next. Mudah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman praktekkan sampai hasilnya seperti ini, terisi semua recordnya. Sampai ini record terakhir 20. Namanya Tata. Ya, benar. Oke, silakan teman-teman dipraktekkan. Jika ada kesulitan, silakan hubungi email yang ada di description. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.